semua sudah hadir di depan kita semua. Kita dengarkan bersama-sama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Reza bin Abdullah Syuhab. Al-Mukarram Al-Habib waktu mahalan mufadulat, waktu yang seluas-luasnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-ghawiyyu sultan الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى، صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus daripada orang tua kita bersama Kiai Haji Zainal Muttaqin, dan juga kepada para ulama-ulama yang lain, para kiai yang lain, para asatid yang lain, para sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat kita, para orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan rezekinya. Sama-sama alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini berkumpul pula bersama kita, hadir bersama Al-Fadhil yakni Idratul Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sayyidul Habib Salim ibn Ali Al-Kaf. Begitu pula kita doakan sama-sama, angkatkan tangan kita. Kita doakan daripada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau. Senantiasa Allah sehatkan beliau. Senantiasa Allah menangkan perjuangan beliau. Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah, sipil ataupun non-sipilnya, aparatur keamanan, dan juga wabil khusus salam penghormatan saya berikan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir berkumpul pada malam hari ini, yang sama-sama berkumpul mengharapkan ridha-Nya Allah, yang sama-sama berkumpul meminta
ampunan daripada Allah, yang sama-sama berkumpul dari tadi bersalawat kepada baginda Nabi. Angkatkan tangan kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahannya kita beristighfar kepada Allah, dengan kemuliaannya kita bersalawat kepada baginda Nabi. Kita minta kepada Allah tidak lain tidak bukan keluarnya kita dari seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang sudah tiada keluarga ataupun orang tuanya, mudah-mudahan kuburannya dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan sebuah akar sehingga kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya lanjut ini alhamdulillah, tumben-tumbenan biasanya acara kalau udah jam 10, jam 11 saat kayak begini harus sudah bubar, saudara. Ini saya mau tanya sama orang Tasik, pejuang, betul? Tidak ada yang jadi penakut, betul? Tanya acara mau dilanjut atau mau ditutup? Sampai jam 1 siang, hujan turun, siap tetap lanjut, betul? Tanya takbir. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita sebuah nikmat. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu baik, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat ini, digolongkan dalam golongan-golongan orang mukmin wal muslim. Amin. Tapi saudara perlu kita ketahui, di balik Allah memberikan nikmat Islam, Allah telah menganugerahkan sebuah nikmat, yang mana nikmat tersebut lebih baik daripada nikmat Islam. Nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih bagus daripada nikmatul ihsan. Apa itu nikmat tersebut, saudara? Itu sembarang Allah berikan. Semua makhluk yang ada di alam muka bumi ini menginginkan mendapatkan daripada nikmat tersebut, tapi Allah berikan itu nikmat kepada kita yang berkumpul pada malam hari ini. Wal a'zamu ni'mat. Ini paling sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena nikmat tersebut kita bisa mendapatkan nikmatul Islam. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul iman. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul ihsan, saudara. Dan juga karena nikmat tersebut saya dengan kalian berkumpul di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan kalian bukan mulia karena harta yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat derajat yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena rumah besar yang kita miliki. Tapi kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita bisa dijadikan oleh Allah mulia karena ada sebuah kaitan antara kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maja'alat bin Nabi akaramah Allah di dunia wal akhirah. Apapun yang bersandang kepada Nabi, apapun yang terikat kepada Nabi, maka itu akan menjadikan kemuliaan Allah berikan dunia dan akhiratnya, saudara. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut Allah tanamkan di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, perkara tersebut sering kita lalui. Ini perkara dianggap sepele, ini perkara dianggap biasa saja, tapi sesungguhnya ini perkara dijadikan oleh Allah perkara yang paling mulia, dijadikan oleh Allah perkara yang paling baik, dijadikan oleh Allah perkara yang paling bagus, yakni sebuah hari yang selalu kita lalui, saudara. Ini penjelasan diambil
daripada kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Hawashi Syarwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Kitab tersebut Tuhfatul Muhtaj adalah sebuah syarah, adalah sebuah rincian, adalah sebuah penjelasan di dalam kitab diambil daripada kitab Minhajul Talibin karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani, saudara, ini menjelaskan, menerangkan sebuah perkara yang kita anggap sepele, sesungguhnya itu perkara yang paling mulia. Dalam kitab tersebut menjelaskan, saudara, dikatakan dalam kitab tersebut, inna afdalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdal, malam yang paling mulia, malam yang paling baik, al-wahidu lailatul itsnain, thumma lailatul qadar, thumma lailatul mi'raj, wa akhiruhu lailatul jumu'ah. Malam yang paling mulia yang pertama, yang paling afdal, ada malam Senin. Diteruskan dengan yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan yang terakhir ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Makkahul Mukarramah, beliau mengutip sebuah perkataan, sebuah kutipan Sayyid Iman Qutbi, yang mana beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnain madza sabahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu sehingga dirimu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita ketahui malam Lailatul Qadar lebih baik, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, saudara. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan kita ketahui malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang mana pada malam tersebut diperintahkan untuk umat Islam melakukan salat 5 waktu. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Alladzina hadza yaumul sayyidul ayyam, yang mana kita ketahui bahwasanya hari Jumat adalah sayyidul ayyam, paling pimpinan daripada setiap hari yang lainnya. Maka saudara, Sayyid Iman Qutbi beliau kembali menerangkan setelah memberikan pernyataan, beliau menerangkan kembali bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat 5 waktu, tidak akan ada yang namanya puasa di bulan Ramadan kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada perintah melaksanakan salat Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya sedekah, zakat, haji, umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya neraka beserta azab-azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kata Allah kepada Nabi. Wahai baginda Nabi, wahai kekasihku, kalau bukan karenamu tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya. Maka saudara, dari pembelajaran tersebut mengambil sebuah contoh bahwasanya semua perkara yang ada di alam muka bumi ini dijadikan oleh Allah dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Mau dilanjut? Betul. Jawab yang kompak, jelas? Paham? Saudara, selain daripada perkara tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bahwasanya baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan daripada para nabi, Imamul Rasul, imamnya para rasul, wa khatamun nabiyyin, penutup bagi para nabi, penutup bagi para rasul. Yang kita wajib imani ada 25 nabi, yang mana sesungguhnya ada 124.000 nabi, ada 13 rasul. Ini saudara menjadikan sebuah perkara bahwasanya baginda Nabi akramun inda nabi, lebih mulia daripada para nabi yang lainnya.
sebuah timbangan. Dan lagi, itu hanya sosok baginda Nabi. Jangan pun sosoknya, tapi hanya nurnya baginda Nabi. Maka timbangan yang berisi nur baginda Nabi akan lebih berat dibandingkan dengan para Nabi yang lainnya, saudara. Saya tidak mengatakan seluruh Nabi itu tidak mulia. Seluruh Nabi itu mulia. Seluruh Rasul itu mulia. Apabila seorang Nabi saja dibandingkan dengan manusia yang hina dan hina, maka tidak akan ada bandingan. Saudara, kita jauh lebih hina dibandingkan dengan para Nabi. Tapi apabila seorang Nabi dibandingkan dengan baginda Nabi, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya, maka sesungguhnya saudara, Nabi SAW itu lebih mulia dibandingkan dengan apapun perkara yang ada di dunia ini. Dikatakan diberikan bukti jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan nama para nabi. Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi di dalam Al-Quran hanya dengan namanya saja, tidak menggunakan panggilan, tidak menggunakan julukan. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Musa inni ana Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan nama para nabi hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan nama kekasihnya, Allah berikan panggilan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwaji, ya ayyuhar rasul. Habib, ada surah Muhammad. Dalam surah tersebut menyebutkan nama Muhammad saja, tidak menggunakan panggilan. Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah yang namanya Muhammad ditunjukkan kepada baginda Nabi illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, baginda Nabi kita mulia atau tidak? Baginda Nabi kita mulia atau tidak? Maka saya tanya, memuliakan Nabi hukumnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Berkumpul di sini saudara memuliakan baginda Nabi, betul? Kita sama-sama di sini mengagungkan baginda Nabi, betul? Kita membaca maulid baginda Nabi, kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Itu adalah sebuah perkara yang baik. Tapi na'udzubillahi min dzalik, masih ada saja orang yang mengatakan ada amalul bid'ah. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, tawassul bid'ah, ziarah bid'ah. Na'udzubillahi min. Kira-kira kacau atau tidak? Maulid dikatain bid'ah, saudara. Maulid dikatain sesat, kacau atau tidak? Betul. Saudara, orang yang mengatakan maulid bid'ah, mereka berpegang teguh dengan sebuah hadis. Hadis tersebut berbunyi, saudara, kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Orang yang melakukan perkara-perkara kesesatan, tempatnya itu di neraka. Hadis, ini hadis saudara, kedudukannya sahih, ghaira mardud, tidak tertolak. Tapi sayangnya saudara, yang mengkaji dan mengaji ini hadis, banyak yang tidur pas ngaji. Ini hadis indahu fariqain. Ini hadis saudara bid'atul fariqain. Itu terbagi menjadi dua. Ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah.
ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Terus Habib, maulid itu masuknya ke bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk? Saudara, maaf, kalau dalam perkara maulid tidak bisa dijadikan perkara bid'ah, tidak bisa dijadikan perkara bid'ah. Kenapa Habib? Saya berikan contohnya, dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Ada sebuah perkara wajib, ada sebuah perkara yang baik, maka untuk sampai kepada perkara tersebut membutuhkan perantara, betul? Nah, hukum itu perantara bisa menjadi wajib, saudara. Contoh, saya mau tanya nih, kalau hukum menutup aurat wajib atau tidak? Ibu-ibu pakai kerudung dari atas sampai bawah tutup aurat semua badannya wajib atau tidak? Betul. Saya mau tanya lagi, kalau ibu-ibu belanja ke pasar beli baju minta sama suami, hukumnya wajib apa sunnah? Ada yang bilang wajib, Beb. Kalau yang ngomong wajib ini kan memberatin suami aja nih. Saudara, saya tanya, saya kasih tahu, yang namanya membeli baju hukumnya mubah. Tahu mubah? Saudara, apabila contohnya maaf, ibu-ibu lagi keluar rumah, alhamdulillah tutup aurat dari atas sampai bawah. Biasanya kalau ibu-ibu naik motor suka ngempol, benar? Benar. Udah masuk ke ngempol, kalau lagi bawa motor sen kanan beloknya ke kiri. Nah, habis bawa motor itu suka ngempol. Maaf kata nih saudara, ini sarungnya, maaf, ini gamis yang dipakai sama ibu-ibu nih, apa ya, suka kesingkat sama rantai motor, betul? Udah diomongin, bener-bener bodoh amat. Bener, nah, udah kesingkat sama rantai, sobek tuh baju ibu-ibu sampai jatuh. Biasanya suka ada kecelakaan begitu, benar? Ketika bajunya sobek, auratnya terbuka, betul? Maka di saat tersebut ibu membeli baju, hukumnya wajib. Untuk apa? Menutup aurat. Contohnya bagaimana lagi Habib? Contoh, maaf, hukum bersalawat sama Nabi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Dalilnya apa Habib? Dalilnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan Anda salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan Anda zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan Anda berpuasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika sebelum Allah perintahkan Anda untuk bersalawat kepada kekasihnya, Allah menyebutkan namanya pertama kali. Innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatih, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah engkau kepadanya, memberikanlah salam engkau kepadanya. Maka dalam ayat tersebut, saudara, kalau kita pengen dianggap sebagai orang yang beriman, maka salawat menjadikan hukum yang wajib. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Terus hukum menuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Dalilnya mana? Talabul ilma fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Ingat, bukan wajib lagi, fardu. Didapatkan dua perkara wajib. Jelas sampai sini? Terus yang maksudnya dua bagian tadi gimana? Masalah bid'atul hasanah dan juga bid'atul sayyi'ah. Saudara, kalau untuk masalah perkara tersebut, ini perkara yang bukan daripada perkara ibadah. Contoh, seandainya perkara-perkara tersebut sangkut dengan ibadah, saudara. Maaf kata, di zaman Nabi ada kagak yang namanya mobil? Mobil ada nggak di zaman Nabi? Zaman Nabi adanya adanya berarti mobil bid'ah dong. Terus orang yang pakai mobil susah dong.
Terus yang sesat masuk neraka dong. Iya dong. Wah, presiden juga masuk neraka. Iya dong. Tahu. Mobilnya paling baik. Soalnya. Iya dong. Apalagi yang kemarin korupsi bansos. Iya dong. Dia pakai mobil loh. Iya dong. Mobilnya nggak tahu dari mana. Iya dong. Kalian tahu nggak kalau saya habis ngomong kayak gini ada apa nanti? Tahu. Biasanya suka ada ting 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 bakso bakso. Sasaran diterima sasaran. Hati-hati terhadap tukang sosis bawa hati saudara. Ta'udzubillahi min. Lanjut. Mobil itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Maaf nih kalau jauh-jauh mobil nih yang kita pegang yang saya sekarang nih. Mik. Tahu mik lah. Mik ini ada nggak zaman Nabi? Bid'ah dong. Hati-hati lo tukang son lo. Lu suka bid'ah nih. Langsung merata lo. Kita doain tukang son tahun depan naik haji. Ya minimal beli gambar hajinya dulu deh. Bisa loh. Amin ya Rabbal. Saudara, ini kagak ada di zaman Nabi, betul? Terus dikatakan bid'ah, belum tentu. Contoh, ini dipakai buat memandangin azan, dipakai buat sholawatan, dipakai buat ngajak orang ke dalam kebaikan, saudara. Maka hukumnya menjadi bid'atul hasanah. Kalau saya ngomong nggak pakai mic, yang belakang kedengaran kagak? Enggak. Kalau saya bicara pakai mic, yang nggak datang ke sini, tetangga-tetangga sekitar kagak datang karena sakit, dia bisa mendapatkan pahala daripada nuntut ilmunya karena kedengaran suara nuntut ilmunya, betul? Kalau dipakai orkena, dangdutan, ada biduannya, pasti jadi bid'atus syai'ah, betul? Maaf kata, saudara. Maaf kata nih. Yang kita lagi kumpul-kumpul di sini ngaji bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng, masih ada yang maksiat. Tadi saya datang, ada yang mojok di belakang sono. Apalagi orgena, apalagi dangdutan. Gak mungkin gak ada maksiatin. Biduan pakai celana pendek, betul? Lu ngalamin bu, pasti laki lu suka datang nyawer. Ada mobil. Kalau kagak ada biduannya, pakai suara doang, minimal ada yang mabuk bakal bangun, saudara, betul? Maksiat bukan? Maksiat bukan? Udah membid'atus syai'ah, udah memperkara yang digunakan bid'ah, terjadi maksiat. Na'udzubillahi min. Makanya gua saranin tukang son, lu kalau sama kiai, sama ustad, pengen ngadain acara, kagak usah dibayar kalau sama kiai mah. Gratis kono tuh. Kayak meren saat ikmah. Kalau sama tukang biduan, sama yang suka dangdutan, kasih 10 kali lipat, saudara, betul? Begitu ceritanya. Lanjut. Masih semangat. Betul. Nah, saudara, itu penjelasan tentang bid'atul hasanah dan juga bid'atus sayyi'ah. Contoh, maaf, dulu zaman Nabi, saudara, azan di hari Jumat, azan salat Jumat cuma 1 kali. Dari zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Sayyidina Umar, dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar, azan Jumat cuma 1 kali. Sekarang azan Jumat berapa kali? Siapa yang ngomong 2? Oh, bid'ah nih, bid'ah. Nabi nggak memerintahkannya. Azan Jumat ditambahkan di zaman Sayyidina Utsman bisababi kathratin nas, karena semakin banyak umat Islam, semakin banyak yang masuk dalam agama Islam. Kenapa ditambah menjadi 2? Agar mengulur waktu, agar umat Islam tidak terlambat sholat Jumat. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai tukang azan? Ada Amr daripada Abdullah bin Umar, ada daripada para sahabat Nabi yang lain, yang suaranya lebih merdu, yang mukanya maaf good looking, saudara. Kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai muadzin? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki suara yang paling lantang dibandingkan dengan para sahabat yang lain.
Jadi ketika beliau azan semuanya kedengaran. Masya Allah. Ketika di Madinah Al-Munawwarah, di saat tersebut Rasul menjadikan rumah perempuan dari Bani Tamim untuk sebagai tempat dikumandangkan azan. Ini rumah kumuh, saudara. Atapnya udah pada bolong. Kalau hujan datang, banjir di rumah. Jelek rumahnya. Masih banyak rumah para ansor yang lain yang bagus. Ingat saya bilang ansor. Ansor apa? Orang Madinah yang menolong muhajir. Ansor. Apa? Ansor. Ansor dulu baik-baik, masya Allah. Ansor dulu baik-baik. Nggak tahu kalau ansor sekarang. Bakso. Biasa. Biasalah. Panik nih. Dunia. Pejuang nih. Tolong. Lanjut. Benar. Iya, aing bisa boro-boro saya mikir aing. Dulu rumah perempuan dari Bani Tamim yang dijadikan sebagai tempat azan. Kenapa nggak rumah yang lain yang lebih baik? Karena rumah tersebut punya tiang yang menjulang paling tinggi. Jadi ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, seantero Madinah kedengaran suara tersebut, saudara. Nah inilah perkara-perkara yang tidak bisa perkara tersebut langsung dikatakan, oh ini haram nih, oh ini bid'ah nih, oh ini sesat. Jangan dulu, ada yang namanya hukum. Hukum itu bisa berubah dari waktu ke waktu, bisa berubah tergantung keadaan, saudara. Betul? Contoh, makan babi halal apa haram? Kalau lu lagi di gunung nih, cerita, lu lagi di pelosok di gunung, kagak ada buah-buahan di gunung tersebut, kagak ada makanan apapun, kagak ada binatang apapun. Lu kalau nggak makan bisa mati lu langsung. Lewat babi, lu boleh makan babi, cuman nggak boleh sampai kan? Ya, itu hukum fikihnya lo, hati-hati. Jangan lu potong-potong kalau gua lagi ceramah. Kali potong, Habib Reza bakal makan babi. Biasanya begitu, saudara. Biasalah. Asik. Saudara. Biasa. Kemarin nih saya orasi di depan DPRD Bogor, Kejaksaan Pengadilan Bogor. Saya ngomong begini, innama sabiru alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqqin ulaika lahum adzabun alim. Surah Asy-Syu'ara. Siapapun manusia yang menerapkan ketidakadilan dan menzalimi rakyatnya, maka itu akan kekal di neraka. Saya ngomong kayak gitu sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Salah apa kagak? Salah apa kagak? Udah ngomong kayak gitu, besoknya ada orang yang namanya Denny Siregar. Habib Reza mengancam hakim masuk neraka. Langsung ada lagi kebak sayap kebinekaan. Hanya kalau lain malah menghadir ningali jalan ayah poster kebak sayap kebinekaan. Asik. Lu mau ngasih tahu nih sama lu. Ada tebak-tebakan. Apa tuh? Ban apa yang suka marah? Ban Tenuera. Ban apa yang suka ngilang? Ban Ford. Lanjut. Bener. Yakin. Tapi somasi lo. Biasa lah. Biasa. Asik. Kalau gua ngomong senggol lagi disenggol beneran kali ya. Kita lanjut lagi. Itu kita udah ngomong kayak begitu, ada lagi yang ngomong. Habib Reza sok-sokan jadi pemegang kunci neraka. Ini konsian enak julukan ya. Kita ngomong kayak gitu doang ada panik, saudara. Panik dia langsung. Wah, dinaikin berita. Habib Reza si
Banyak dong. Asli. Iku bakal daftarin orang-orang yang masuk neraka siapa aja. Lah gua jadi saksi kok, gua pernah hidup, gua melihat mana orang-orang yang zalim sama ulama, betul? Maka saudara, inilah yang menjadikan pesan dari saya untuk kalian semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, jasadnya telah tiada, ruhnya sudah diangkat oleh Allah ke dalam surga, tapi namanya selalu ada dalam hati kita, saudara, betul? Ma taraktu fikum illa syai'in. Aku tidak meninggalkan kepada kalian apapun perkara kecuali dua perkara. Al-Qur'anul Karim wa sunnati. Al-Quran, tahu Al-Quran lah. Orang sini tahu Al-Quran? Sering baca Al-Quran lah. Yakin. Coba cek Al-Quran di rumah lu berdebu apa kagak? Biasa lah. Kok aing mah. Ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya Sunnah. Sunnah itu terbagi menjadi dua. Maaf, kata lu kagak bakal bisa mahamin Al-Quran, lu kagak bakal bisa mahamin Sunnah kalau bukan karena dua sosok ini, saudara. Sahabib. Yang pertama, al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewarisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Yang kedua, itrati, cucu keturunan Nabi yang mewarisi darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini dua perkara ini yang menjadikan lu pinter bisa kenal agama. Kalau kagak ada ulama, maaf lo, gak bakal bisa yang namanya lu tahu sholat itu berapa waktunya. Kalau bukan karena kiai, lu gak bakal tahu yang namanya hukum-hukum dalam Islam. Maka beruntung lu ada ulama di sini, banyak beruntung, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya lagi, saudara, ini ulama-ulama di sini ulama yang istiqomah. Karena gua kasih tahu ulama zaman sekarang ada dua, saudara. Kasih tahu hati-hati ini mah. Ulama zaman sekarang ada dua. Ada ulama yang imanuhum fillah, imannya kepada Allah. Ulama yang memang pewaris baginda Nabi. Ada dua lagi, saudara. Yang kedua adalah ulama-ulamaan. Maka lu kalau mau jadi kiai zaman sekarang gampang. Beli BHS 2 juta, sarung koko amu, pakai sorbannya, lu pakai udang, keluar, mohon Pak Kiai. Lu lewat jalan ada tukang okem, tahu okem lu Pak Oga yang suka minta duit di jalan. Mohon Pak Haji, aing lain haji di keruan haji. Dia mah gilir aingnya. Boga gelar haji, dia dipanggilnya Pak Haji Pak Habib Reza. Boga amat gelar aingnya. Biasa lah. Lu mau jadi kiai, jadi ulama zaman sekarang gampang. Modal nonton ceramah di YouTube gampang, lu jiplak selesai. Langsung dipanggil kiai, langsung dipanggil ustaz. Lu modal bisa baca Yasin doang, mimpin Yasin tahlil, dipanggil ustaz. Tapi hati-hati, ulama zaman sekarang ada dua. Ulama yang pertama, ulama beneran. Ciri-cirinya ngajak lu masuk ke dalam surga beneran. Ulama-ulamaan, ciri-cirinya lu masuk ke surga-surga. Lebih spesifik lagi, maaf, ulama beneran yang dibenci, kata Imam Syafi'i. Ulama yang betul sejati, ulama adalah yang dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang munafik, dibenci oleh orang-orang fasik karena menyampaikan sebuah kebenaran. Sedangkan ulama-ulamaan paling gampang spesifik, ulama yang imanu aprobi. Iman sama kurang keras, iman sama iman sama mohon dah abah hajinya biasanya mohon dah kiai malah mau ngisi acara teh lamun teu sakieu mau datang kiai mah Biasa. faktor tangan geuning ieu mah ulama istiqomah lurus datang orang bawa koper pak kiai ieu aya sakieu terusnya Natal jadi halal we nya. Mohon. Imanuhum fi amrobi. Karena duit dia jual akhirat. Na'udzubillah min. Ada tidak? Ada nggak di Tasik? Ada. Ada. Tutupan pintu lah.
kalau lihat ada kiai, habis didatangin sama polisi. Terus besok-besoknya itu kiai punya motor NMAX baru turun dari dealer. Curiga ya. Kalau Fortuner kayak turun di dealer lah. Emang ayah nanaonan di jero ya. Wah. Biasa kepak saya kemerdekaan. Wah. Oh tuh billahi. Yang mau lu ikutin ulama beneran, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Benar. Gak sampai di situ saudara. Hada akhirul zaman. Ini akhir zaman. Salah satu dekatnya hari tersebut dengan hari akhir kiamat, an yurfa'ul ilma, diangkat daripada yang namanya diangkat ilmu. Maaf, bukan kiai yang hafal Quran tiba-tiba hilang hafalan, bukan. Ustaz yang hafal Al-Fatihah tiba-tiba hilang hafalannya, bukan. Tapi hilangnya diangkatnya ilmu di sini adalah diangkat nyawanya para ulama. Kalau ulama sudah meninggal, saudara, ibaratkan begini, lu kalau punya rumah udah mau hancur, pasti yang dulu rumah itu diselamatin barang-barang paling berharga dulu, benar? Benar. Begitu pula kalau Allah sudah mau menghancurkan alam muka bumi ini, orang-orang yang paling baik, yang paling mulia Allah cabutin dulu nyawa-nyawanya. Ulama zaman sekarang, maaf, dari tahun 2 tahun, 3 tahun kebelakangan, banyak gak ulama yang meninggal? Banyak. Bukan 50, bukan 100, hampir menyentuh angka 1000 ulama dari seluruh Pansero, daripada antero alam semesta ini, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, banyak ulama yang telah cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada diangkat ilmu, saudara, semakin tampaknya kebodohan. Banyak gak orang bodoh sekarang? Banyak, sudah. Orang goblok banyak gak zaman sekarang? Banyak. Udah mah korupsi dana bansos sampai triliunan, cuma di penjara 2 tahun setengah. Saya minta maaf, saya tidak kuat dengan penyiksaan ini. Udah mah korupsi dana bansos, saking goblok tololnya gak punya otak, pengen dijelasin, saudara. Kacau kagak? Kacau kagak? Sampai sekarang makin banyak lagi kebodohan. Pembunuh, pembantai 6 laskar tidak ditangkap, saudara. Mana kayak bantai 6 laskar kemarin nggak diusut-usut? Kemarin ada yang namanya Muhammad Keke. Menghina Nabi dia, saudara. Boro-boro di penjara, benar di penjara. Cuman kagak diborgong. Fasilitasnya enak minta ampun. Kita punya imam besar, beliau di penjara hanya karena prokes. Diponis 4 tahun. Ungkap sih. Ungkap sayang. Yang korupsi bansos 2 tahun setengah. Yang korupsi uang rakyat 2 tahun setengah. Yang korupsi uang miliaran 2 tahun setengah. Karena pelanggaran prokes 4 tahun. Adil apa kagak? Adil apa kagak? Udah 2 tahun setengah pengen minta kompensasi, pengen dipotong masa tahanan. Lu cukup bansos, kagak usah potong masa tahanan. Lama-lama lu potong masa tahanan, gue potong juga leher lu nih. Katanya oh mana aing bisa membunuh karena menyentuh. Dibacok hulu tak nyambung deui. Tepuk tangan buat Tasik. Lain sih itu bebas. Saudara, saya ceritakan begini. Dulu zaman sebelum baginda Nabi ada yang namanya zaman Ashabul Kahfi. Tahu? Surah Al-Kahfi diabadikan ceritanya. Ini dalam surah, saudara, ada seseorang daripada kurang lebih 6 orang. Ada 7 makhluk, 6 orang manusia, 1 ekor anjing. Halal apa haram? Halal apa haram? Benar. Ini ada Maximilianus dan segala macam daripada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah ajaran tauhid, bukan yang namanya Injil, bukan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah tauhid, mengesahkan Allah. Ini orang-orang Ashabul Kahfi, saudara, yang diincar sama pemerintahan zaman dulu. Zaman dulu kekerajaan ini mengincar ini orang karena melawan daripada
pemerintah zaman tersebut. Akhirnya saudara, 6 orang manusia dan 1 ekor anjing bersembunyi dalam sebuah gua. Jarum. Dia hanya berserah diri kepada Allah. Hanya berserah diri kepada Allah. Akhirnya saudara, Allah selamatkan ini 6 orang dan 1 ekor anjingnya yang bernama Kitmir. Bayangin saudara, ini Kitmir, nih anjing ini anjing, saudara, anjing nih. Ini anjing nih. Mana? Gara-gara ngejagain 6 orang manusia, orang-orang soleh, gara-gara ngelindungin 6 manusia, orang-orang soleh yang berpegang teguh ajaran Allah, ini anjing salah satunya adalah anjing yang masuk ke dalam surga. Bayangin lu, anjing masuk surga gara-gara ngejagain ulama, gara-gara ngejagain orang soleh. Ini saya ngomong sama lu nih malam ini, saya lebih rela diciptakan menjadi seorang anjing yang menjagain ulama daripada jadi anjing-anjing. Lu jadi anjing pemerintah kagak masuk surga lo. Kalau masuk surga, tarik lagi jepret sama malaikat masuk lu dalam neraka. Sekarang banyak ulama muka anjing jadi anjing pemerintah. Gak juga boleh. Islam itu rahmatan lil alamin. Insyaallah. Islam itu baik. Bahwa ayat in Abu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu tidak. Kalau misalkan ada orang yang ngajak demo, kalau misalkan ada orang yang provokasi, kalau misalkan ada orang yang ceramahnya teriak-teriak, itu bukan Islam. Jawab jangan. Jawab jangan. Lu nyenggol gua, gua senggol bacok. Bukan Siti. Saudara, yang namanya rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semuanya. Semua agama rahmat. Islam kepada semua agama maka kalau kita punya tetangga orang Kristen, saudara, ini orang Kristen kagak musuhin Islam, kagak. Islam apa? Ini orang Kristen kagak musuhin Islam, tapi jadi tetangga kita, maaf, saking rahmatnya Islam ini, walaupun dia Kristen, kalau kita malam lapar, kalau kita malam kenyang, dia kelaparan, kita tidak dikatakan orang yang beriman. Wajib kita berikan dia itu bantuan. Kalau dia laparan, wajib kita kasih. Haknya ada sebagai tetangga. Saking rahmatnya Islam. Batas rahmat dalam Islam sebatas dengan lakum dinukum. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Lu kalau misalkan mau berurusan sama ama gua, lu nggak pernah ganggu agama lu. Pernah nggak kita umat Islam ganggu agama lain? Pernah nggak? Pernah nggak? Orang Kristen hidup di tanah kita, kita lindungi, kita jaga. Kena musibah, maaf, laskar pertama kali bantuin itu orang walaupun dia Kristen, saudara. Tapi dalam hukum kita sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, maaf, akbarul kabair, paling besar-besarnya dan terbesarnya dosa. Yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, firaru minal tahti, lari daripada sebuah peperangan. Maksudnya apa? Sama sekarang kan kagak ada perang. Nah, lu kalau diam agama lu dihina, ganti pakaian lu sama kain kafan, saudara. Kagak ada gunanya lu hidup. Kalau misalkan lu lihat agama lu dihina, lu diam. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairul ummah. Allah menggunakan domir kuntum. Allah tidak menggunakan domir kunta. Kalau Allah gunakan domir kunta berarti hanya satu laki-laki. Kalau Allah gunakan domir kunti berarti satu perempuan. Kalau Allah gunakan kuntuma berarti 2 orang laki-laki. Kalau Allah gunakan kuntuna berarti 3 orang perempuan. Allah gunakan domir kuntum. Kalian sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang namanya kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga mengajak sama-sama beriman kepada Allah. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ini gua mau tanya lagi. Orang yang kayak Imam Besar Habib Rizik ada kagak? Yang berani menyuarakan kebenaran, yang anak didik muridnya dibantai, beliau masih sabar. Yang beliau disomasi, diintimidasi, beliau masih sabar. Beliau masih tetap menyuarakan kebenaran. Sosok seperti ulama-ulama
lain yang istiqamah dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Sosok seperti mereka itu saudara, jarang ada yang seperti mereka. Lalu kalau ngelihat kayak begini ulama-ulama dihina, lu mau diem atau mau bantu? Lu mau diem atau mau lawan? Agama lu dihina, lu mau diem atau mau lawan? Itu kan bukan rahmatan lil alamin. Orang-orang kayak begitu tuh nggak cinta sama Indonesia. Ini pemecah belah bangsa. Ini ngajarin kita untuk cinta sama Indonesia. Umat Islam ditanamkan hubbul watan minal iman. Cinta bangsa, cinta negara adalah sebagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, orang Tasik yang ada di sini cinta sama Indonesia? Cinta. Orang Kompak cinta sama Indonesia? Jangan malu-maluin datuk-datuk lo. Datuk lo kemarin 17 Agustus, sebelum 17 Agustus berjuang buat Indonesia. Kagak ada takut-takutnya buat melawan penjajah. Gua tanya, lu cinta sama Indonesia? Orang Kompak, orang keras, lu cinta sama Indonesia? Kami umat Islam ditanamkan untuk mencintai bangsa. Kalau kami tidak cinta kepada bangsa, maka kami tidak beriman. Karena kami cinta dengan negara kami. Kami tidak pernah mau, tidak pernah rela, tidak pernah ridho ada sebuah pemimpin yang memegang kezaliman, saudara. Takbir. Ini bedanya pemimpin zaman dulu sama pemimpin sekarang. Pemimpin zaman dulu ngorbanin dirinya buat bangsa Indonesia. Waraganya buat bangsa Indonesia. Pemimpin zaman sekarang ngorbanin Indonesia buat dirinya. Betul? Betul? Nah, lu yakin nih mau ngebela ulama nih? Kan kemarin 6 laskar aja ketika ngejagain ulama dibantai, dibunuh, saudara. Ditembak mati loh. Yakin lu mau ngebela ulama? Yakin? Saya nggak usah ragu kalau nanya sama orang Tasik. Kejadian 96. Yang ditaruh asik. Yang ditaruh. Asik. Juang nih bos, enggak dong. Tasik pada pejuang, betul? Satu kiai ditangkap, satu Tasik jadi lautan berdarah, saudara. Saya mau tanya, kalau sampai kita punya Imam Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab divonis penjara bertahun-tahun, maaf, jangan pun setahun, 1 hari saja beliau tidak pantas ditangkap, betul? Kalau sampai besok nih tanggal 30 keputusan daripada sidang menentukan bahwasannya kita punya imam ditangkap, saya mau tanya, siap jadikan Tasik lautan berapi? Siap jadikan Tasik lautan berdarah? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap jaga ulama? Takbir! 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 Suaranya prajurit! Bangkitlah!
sesudah di depan mata. Ya Allah. Maju, maju, terus maju. Habisi pengkhianat masa. Kami berjanji demi Allah. Nabi Muhammad. Lanjut. Masih semangat. Saudara, just for information. Salah, just information. Just. Pintar sih yang angkat murid sih. Insya Allah kita orang bakal jadi orang Tasik. Karena saya jadi orang Tasik, saya mau ngasih hadiah buat orang Tasik nih. Apa sih? Saya ada sebuah lagu untuk orang Tasik. Ada sebuah qasidah untuk orang Tasik. Kasih tahu dong. Ya. Ini qasidah saya ucapkan dulu, nanti kita baca bareng-bareng kalau lu udah pada hafal. Setuju? Setuju. Qasidah saudara ini bunyinya seperti ini. Masya Allah tabarakallah la ilaha illallah. Masya Allah tabarakallah la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala